Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners semuanya dalam program acara Kabar Cerdik Pandai tribunpadang.com. Kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu gaduh belum vaksin murid dipulangkan di Kota Padang. Baik Tribuners semuanya, kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Ibu Jeffrey Heriani. Silakan disapa Tribuners Ibu. Hai Tribuners, apa kabar? Semoga kita sehat semua ya. Amin. Omikron meningkat, makanya kami harus menggunakan masker. Betul Bu. Ya, karena memang sudah diingatkan oleh Ibu Jeffrey tadi bahwa kita untuk kondisi sekarang kita akan sampai selesai perbincangan kita akan memakai masker. Ya. Baik, kita relax saja, Ibu Jeffrey. Kini kebetulan Ibu kita hadirkan di sini dari permasalahan yang kita expose belakang ini adalah tentang keluhan orang tua murid ya, yang beberapa hari terakhir ini mengeluh karena dipulangkan karena dasarnya adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa yang belum divaksin umur anak 6 sampai 11 tahun itu tidak boleh mengikuti program pembelajaran tatap muka di sekolah. Boleh Bu, langsung aja diulas ini apa nih kok bisa seperti ini? Iya ya. Tentu kita prihatin pertama dengan semakin meningkatnya kasus Omikron termasuk di Kota Padang. Itu kita prihatin dan tentu kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan kita dan memastikan protokol kesehatan selalu kita patuhi. Nah, di samping itu memang satu hal yang diharapkan oleh pemerintah bahwa masyarakat yang menjadi sasaran vaksin harus divaksin. Jadi harus digarisbawahi ya, masyarakat yang menjadi sasaran vaksin dan itu harus diidentifikasi oleh pemerintah terlebih dahulu gitu ya. Tidak tiba-tiba oh ini harus divaksin, itu harus divaksin ya. Tapi ada pendataan yang baik dan kemudian itu disosialisasikan dan kemudian diajak dengan baik supaya mereka mau vaksin. Itu hal yang paling penting karena memang salah satu jalan untuk kita mengantisipasi pandemi COVID di antara protokol kesehatan termasuk juga penggunaan vaksinasi. Namun tadi kita sampaikan bahwa ada sasaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang kemudian harus disosialisasikan, tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba kita harus mengeluarkan surat edaran dan surat edaran itu mengakibatkan adanya sanksi kepada orang dan tanda kutip itu ini sebetulnya sanksinya kepada orang tua dan anak gitu ya untuk tidak mendapatkan pendidikan tatap muka. Ini mungkin perlu kita kaji lagi, apalagi kita tahu bahwa sebetulnya peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 pasal 13 itu tentu memastikan bahwa sanksi yang bisa diberikan itu adalah sanksi administratif. Baik Bu Jeffrey. Kemudian dengan langkah kondisi itu apa langkah sebenarnya yang strategis mestinya diformulasikan lagi oleh Pemko lah khususnya? Kami kemarin menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang lagi aturan yang sudah dibuat ini gitu ya. Artinya kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan betapa pentingnya kita menghargai anak dengan berbagai keberagamannya, dengan berbagai kebutuhannya gitu. Sehingga memang yang diperlukan itu adalah pemerintah kota atau pemerintah daerah membuat tahapan-tahapan kerja, bukan membuat surat edaran. Jadi tahapan kerja, apa tahapan kerja sehingga dalam jangka waktu tertentu orang tua bersepakat untuk memvaksin anaknya. Dengan catatan itu tadi tidak semua anak juga yang bisa divaksin. Karena ada anak-anak juga dengan berbagai latar belakang penyakitnya yang harus kita perhatikan juga. Baik Bu, terakhir bahwa orang tua mengeluh dan juga menyampaikan aspirasi
sampai saat ini sejak surat edaran itu dikeluarkan, diedarkan, sudah berapa masuk ke Ombudsman laporan, Bu? Kemarin itu ramai sekali datang ke Ombudsman, gitu Ya. ya. Ada sekitar 10 sekolah hingga tadi siang yang sudah datang orang tuanya ke Ombudsman. Ya. Jadi ada 10 sekolah. 10 sekolah ada yang 20 orang tua datang, ada yang 15, ada yang 2, ada yang 5, ada juga yang 1 gitu ya. Tetapi yang 1 juga menyatakan bahwa ini saya lebih dahulu untuk tahu bagaimana prosedurnya. Ya. Artinya di hari Senin mereka berencana akan datang lebih ramai lagi. Baik. Itu menjadi bagian penting. Dan tentu ini menjadi hal yang seharusnya pemerintah perhatikan, bahwa keluhan masyarakat itu harus segera dikelola dengan baik. Karena ini menjadi bagian dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka pengelolaan pengaduan atau keluhan masyarakat terkait apapun yang berpotensi pada maladministrasi harus dikelola lebih dahulu oleh pemerintah. Baik Bu Yefri. Kemarin juga setelah laporan kemudian ada follow up ya dari pihak Ombudsman, berkoordinasi lah mungkin ya dengan dinas. Kemudian respon mereka sejauh ini gimana? Ada dua respon ke saya. Kadis menyampaikan akan mengkoordinasikan dengan Forkopimda. Itu terjadi di kemarin apa 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu sepertinya Forkopimda. Tapi asisten Ombudsman juga berusaha untuk mengontak kepala dinas pendidikan Kota Padang. Beliau menyatakan masih berada di luar kota. Ya, baik. Tapi sebetulnya apakah berada di luar kota atau dimanapun, kebijakan itu sebetulnya bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Dan kita berharap harus ada percepatan penyelesaian persoalan atau keluhan yang disampaikan oleh orang tua. Berarti sudah terkonfirmasi sebenarnya dengan dinas pendidikan ya. Kemudian mungkin kita singgung dari segi yang lebih luas, Bu. Ini kan juga konsekuensi dari surat edaran juga kan, kalau dalam tanda petik juga merenggut hak ya, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan bagi murid. Apakah ini tidak bertentangan dengan keputusan 3 menteri yang lebih tinggi aturannya? Iya, makanya kita sampaikan bahwa harus melihat kembali gitu ya. Kita tahu ini, kalau saya sih lebih baik analisanya terkait dengan pelayanan publik ya, karena Ombudsman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu hasilnya itu adalah produk administrasi. Nah, itu yang ada di di Perpres terkait dengan sanksi administrasi. Yang kedua, ada produk jasa. Nah, pendidikan ini produk jasa, dia bukan produk administrasi. Jadi nggak akan ada semestinya sanksi yang terkait dengan produk jasa. Itu hal yang paling penting. Dan berikut itu adalah produk barang. Tapi ini tentu tidak ada ya kaitannya dengan produk barang. Layanan artinya produk publik ya bentuknya barang. Nah, jadi ini yang perlu kita pastikan, bahwa pemerintah perlu berhati-hati membaca aturan yang ada, sehingga tadi seperti Bung sampaikan, kita tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang di atasnya ketika kita mengeluarkan peraturan-peraturan di tingkat kota ataupun di tingkat level yang lebih bawahnya. Baik, Bu. Ini memang sudah ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat ya. Mereka mengadu ke Ombudsman. Kemudian yang lebih efektif menurut Ibu apalagi ini yang pihak yang mungkin yang lebih bisa memwadahi, kemudian bisa memperjuangkan ya hak-hak tadi yang mungkin yang ditagih oleh orang tua. Ya, artinya gini, ini kan kekhawatiran orang tua. Tentu pihak yang paling strategis untuk mendengarkan keluhan orang tua itu adalah anggota legislatif. Itu menjadi bagian yang terpenting gitu ya. Anggota legislatif harus mendengarkan suara rakyat terkait dengan apa yang terjadi dan mereka cemaskan gitu. Karena mereka adalah wakil gitu ya dari masyarakat yang bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada pemerintah. Dan legislator itu adalah salah satu fungsinya fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu seharusnya dimainkan oleh anggota legislatif kita, sehingga masyarakat mendapatkan keamanan, kenyamanan
atas kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau nggak nyaman, kalau nggak aman, maka masyarakat berhak berpartisipasi untuk menyatakan bahwa nggak mau yang kayak begini. Itu ada haknya. Baik Bu, kita terkonfirmasi apa tidak sejauh ini legislatif ya dalam notabene ini adalah anggota DPRD ya. Apakah sudah ada koordinasi dengan Ombudsman Bu? Belum. Ya. Baik, artinya ini memang konfirmasi yang ini ya, kita disclaimer. Baik, Bu, ini tanpa terasa bincangnya ya sebenarnya kita harus relax tadi, tapi karena memang dibombardir oleh problem ya pertanyaan ya, akhirnya Ibu ya serius dan sebenarnya tidak terlalu serius juga ya karena harus karena ini bicara tentang hak. Betul, tapi penyajiannya biar Tribuners tidak pusing ya, jadi kita bawa relax tapi memberi edukasi lah ya. Baik, kita kembali ke perbincangan topik awal tadi. Ada hal yang jadi PR sebenarnya bagi pemerintah secara umum ya, mengejar target pencapaian vaksinasi. Dan di lapangan memang seperti ini, ada yang terjadi seperti ini. Sebenarnya ada langkah apa sebenarnya yang sebelum sebuah produk hukum atau peraturan itu diedarkan atau dipublish, menurut dari kacamata Ombudsman itu apa sebenarnya langkah step yang paling bijak? Ya, pertama tentu kita mendidik masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, itu hal yang paling penting sekali gitu ya. Mendidik masyarakat dengan berbagai media yang ada. Tribuners mendapatkan beberapa informasi yang mungkin akan berguna dengan berbagai program-program yang ada, bisa juga dengan sosialisasi tentang vaksin misalnya, tetapi itu merupakan kontribusi kita untuk agenda pemerintah gitu. Tapi di balik itu sendiri pemerintah wajib untuk mendengarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Itu menjadi bagian yang terpenting karena itu haknya. Betul. Gitu ya. Nah, bagaimana bagaimana pemerintah mendengarkan kebutuhan masyarakat terkait dengan vaksin ini? Mereka misalnya mau ada kepastian bahwa kalau divaksin itu tidak berdampak buruk pada anaknya. Bagaimana nih pemerintah bisa menjelaskannya dengan logika yang sederhana? Itu penting. Baik. Kalau selanjutnya, bagaimana juga kalau itu di sekolah, guru sebagai pendidik membuat suasana untuk menyiapkan vaksin-vaksin ini ya, pelaksanaan vaksin ini menjadi menyenangkan buat anak-anak. Itu menjadi bagian yang penting. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota mengatakan bahwa kami ingin melakukan vaksinasi buat anak itu dengan bermain. Tapi saya nggak tahu, jadi nggak itu dilakukan gitu ya. Sambil bermain, jadi disosialisasikan sambil bermain, bercerita gitu kan, sehingga anak-anak tidak dipertakut dan orang tua tidak dipersulit dengan sanksi-sanksi yang ada. Itu menjadi bagian yang terpenting untuk kita bersama-sama ikut memikirkan strategi yang paling jitu agar tadi kalau bicara tentang target vaksin bisa dicapai sehingga herd immunity itu betul-betul menjadi milik kita bersama gitu. Tapi memang catatannya harus mempertimbangkan berbagai keberagaman kebutuhan dari masyarakat terkait vaksin ini. Baik Bu, ini luar biasa Bu. Memang itu yang paling harusnya idealnya seperti itu ya. Kita kan harus berusaha mencapai yang ideal karena ini soal hak dan soal kewajiban. Betul. Baik Bu, ini di penghujung sebelum kita closing ya, perbincangan yang ini bisa Ibu rangkum semacam ada PowerPoint lah sedikit. Silakan Pak sumbang saran atau semacam ya simpulan dan saran lah kalau dalam karya ilmiahnya. Silakan Bu. Oke, pertama tentu kita kembali meminta pemerintah Kota Padang untuk meninjau ulang surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Itu menjadi bagian yang terpenting. Yang kedua, kita berharap Dinas Pendidikan berupaya untuk mengumpulkan, melakukan pendekatan kepada orang tua murid.
Yang ketiga, memastikan bahwa sistem pembelajaran tatap muka itu menjadi strategi bersama untuk proses belajar mengajar itu semakin optimal itu, dengan memastikan bahwa setiap kita patuh dengan protokol kesehatan. Itu, atau kan ada sistem, kalau kemarin itu saya dengar ada sistem separuh masuk, separuh enggak, separuh masuk, separuh enggak. Tetapi buat semua anak itu adil, tidak hanya untuk anak yang vaksin ataupun tidak vaksin, tapi semua anak mendapatkan keadilan bahwa mereka ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di sekolah. Separuh besoknya mereka belajar di sekolah, berikutnya dia belajar di rumah. Jadi hal-hal yang kayak gitu perlu kita pastikan sehingga kenyamanan, kepastian akan bahwa pemerintah menghargai segala kebutuhan yang beragam dari anak itu terpenuhi melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Mudah-mudahan obrolan kita dalam program Kabar Cantik Pandai tribunpadang.com kali ini bermanfaat bagi Tribuners semuanya. Dan Tribuners, kami tadi sudah berbincang panjang lebar dengan Ibu Yafri Haryani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Atas kadernya kami ucapkan terima kasih kembali. Makasih Bu. Mohon maaf kalau ada penyampaian tadi kami yang keliru atau salah, dimaafkan. Dan saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya terima kasih acara ini terselenggara berkat kru tribunpadang.com, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.